Suruhan istana itu kayaknya kata-kata yang kalimat yang paling sering gua dengar ketika ada sesuatu terjadi di Republik ini, bos. Rezim tiket, rezim elektabilitas. Nah, gua popularitas tanpa elektabilitas. Saya datang ke kementerian, rapat, ngomong, briefing pakai sneaker. Welcome to Total Politik dan Budi, Ari, Valdo. Standar, udah capek bos mengumbang-umbang. Karena kekuasaan ini nggak perlu diumbang-umbang terlalu dramatis. Mereka nggak perlu, tapi kayaknya lu yang perlu biasanya. Iya sih kayaknya. Dan bersama kita sudah ada Valdo Maldini. Selamat untuk AC Milan ya. Sudah Scudetto setelah sekian lama. Kesini juga. Ya kan dia keluar, dia kan ini politik dinasti di AC Milan. Anda ini Ari Putra, siapa nggak ada klan Putra di dalam sejarah tradisi Milan ini. Adanya Maldini, Mas. Iya. Jadi gue harus memberikan selamat kepada dia. Tapi lu tanya dulu dong, Valdo Maldini itu kepanjangannya apa? Apa dong? Lu nggak tahu? Tahu, tapi pemirsa banyak yang nggak tahu. Gue harus pura-pura nggak tahu. Lu tuh drama sedikit tuh. Lu tahu nggak? Tahu. Apa coba? Malam dini hari. Iya, malam. Valdonya? Anakku. apa ada? Valdonya apa? Final Piala Dunia di Roma. Final Piala Dunia di Roma. Malam dini hari. Ya. Tapi Anda pendukung Milan, bukan pendukung Roma Anda ya. Kan waktu itu Piala Dunia di Roma, Italia. Oh iya. Tapi lu tuh terpaksa jadi suka AC Milan atau memang karena memang nama lu atau karena lu memang Dulu nama gue Valdo Arman kan? Enggak, ketika lu mulai mengenal bola, lu kapan mulai ganti Maldini ini kapan? TK, umur 6 tahun. Ya artinya dalam sebagai udah nonton bola gue. Dulu gue sempat jadi Laziale tipis-tipis. Gue bukan tipikal ini sih tim apa? Ya dulu tuh suka sama Lazio kayak ini tim ini nih kuda hitam nih. Zaman itu zaman apa tuh, Dok? Zaman Castroman, Poborski. Wah, 95-96. Kagak 2000-an. Karel Poborski enggak dong. Poborski 2000-an. Enggak dong, Bos. Poborski ini setelah dari MU dan macam-macam. Oke. Ini perdebatan enggak penting nih ya. Oh, jadi gitu ya. Iya. Nah, apa lagi dong? Bingung kan lu? Nah, gini dong. Ya. Jadi gua ngelihat nih lu udah lagi mulai lagi nih beraktivitas di media sosial gitu. Lu mulai nge-YouTube lagi lah. YouTube lu kan cukup gede itu sebenarnya. Waktu itu gue inget banget gue nonton lu sama Mamat Alkatiri itu bisa 200 ribuan tuh penontonnya waktu itu. Dan lewat YouTube juga lah waktu suasana Pilpres yang lalu, Dit. Valdo ini bicara misalnya Jokowi, Prabowo mungkin gabung sama Jokowi gitu misalnya. Itu dan itu yang menggemparkan tuh ya. Iya, Prabowo kalah di MK, Prabowo mungkin gabung Jokowi. Iya, dua. Gue liat lu pakai baju hitam itu kan. Dan itu dipakai loh, kita tuh sumber referensi Valdo tuh YouTube-nya tuh sumber referensi kita di CNN waktu itu. Iya, kan? Di media ya, hampir dan media. Setelah kejadian itu sepertinya Anda agak trauma dan ada lagi konten-konten politik kan. Sekarang gitu. mulai lagi nih ya. Sekarang mau mulai lagi nih, udah dapat arahan istana atau gimana sih? Pertama, arahan istana, petunjuk istana, suruhan istana. Itu kayaknya kata-kata yang kalimat yang paling sering gua dengar ketika ada sesuatu terjadi di Republik ini, bos. Dan lu termasuk Valdo Maldini YouTube lagi. Semua aja istana. Iya, memang. Terus Ya jadi apa namanya ya? Ya memang menurut gua sih, gua ini kan aktivitas hari ini politisi yang lahir dengan popularitas lah sebenarnya. Lu rezim popularitas. Iya, gue rezim popularitas. Kau tulisan Ari kemarin kan rezim tiket, rezim elektabilitas. Nah, gue popularitas tanpa elektabilitas. Ada lagi rezim bakuatu. Iya, rezim olah-olah gitu. Ini nggak penting elektabilitas. Yang penting ada rezim vendor. Ada rezim siram-siram. Iya. Nah, jadi ya gue sampai sekarang kan nyampe ke sini nih ya, Pak Ari, Pak Budi itu ya gara-gara media sosial. Dan waktu itu gue ingat banget setelah gue coba ingat-ingat dari awal, gue itu beruntung ketika media sosial itu baru rise tahun 2012.
ya kan, Twitter, Facebook. Walaupun dulu Facebook sudah ada, Friendster juga ada, macam-macam gitu. Nah itu gue lagi jadi ketua BEM. Momentum. Ya, gue beruntung aja tuh gitu. Ketika momen sosial media baru rise, nah kita lagi nge-BEM ya kita pakai ini tools, dan setelah dipakai lu nggak mungkin ninggalin tools ini. Karena lu udah terlalu naruh jejak. Karena kan algoritma media sosial dulu, let's say yang dulu itu yang lama, sekarang yang baru TikTok misalnya. Itu kan dia menentukan lu itu berpengaruh ketika lu punya banyak followers. Beda sama TikTok sekarang kan nggak peduli followers, yang penting konten lu relate. Algoritmanya udah beda gitu. Karena platform milik Cina jadi lebih sentralistis. Lebih sentralistis. Tidak diberikan kebebasan untuk orang bisa menggalang dukungan. Nah, sebenarnya karena gua politisi gitu ya, dan dulu BEM, politisi kalau udah nepuk-nepuk tuh artinya nggak mau kalah dia. Enggak, artinya enggak terjadi apa-apa biasanya. Nepuk lu mulu. Kan Tapi gua ngalah terus. Ya, maksud gue gini loh, gue menyadari gitu ya. Kenapa gue cocok sama media sosial lama itu? Karena kerjaan gue dari dulu ngajak-ngajakin orang demo kan. Gitu loh. Jadi menggalang dukungan. Nah tapi anyway, gue melihat bahwa kemarin sebenarnya sih karena ketemu satu teman baik, dan kayaknya dia juga ketemu Pak Ari deh gitu ya. Main ke sini dia. Ya selamat dulu dong, Total Politik kantornya baru, keren banget. Lu pertama kali ya ke sini ya? Baru kali ini gue diajak ngonten setelah mereka kaya. Dulu waktu susah-susah gue langsung disuruh ke Pamulang. Sekarang udah baru. Tapi pas kita selamatan ada Pak Faldo. Ada. Tapi belum pernah konten. Ini baru kali ini nih gue duduk di kursi terhormat ini nih. Kurang ajar juga Anda nih. Ya, belum balik ya. Speaker nih Sita. Langsung nyalain orang lu. Nah, susah. Jadi teman gua itu, lu juga mungkin kenal Pak Budi, Ferry Irwandi. Oh, Ferry Irwandi. Ferry Irwandi kan idola kita bersama. Al-Stoik jamaah Stoikiyah ini kan. Nah, dia bilang, "Bang, dia juga, gua nggak nyangka sih sebenarnya dia notice gua gitu sebenarnya." Nah, gua ya. Jadi karena kan dia YouTuber terkenal hebat gitu kan. Kurang ajar. Enggak notice Faldo Maldini. Udah dibully se-Indonesia. Enggak, maksud gue udah dianggap gue nggak sepede itu lah. Gue nggak sepede itu. Nah, jadinya pas dia ngomong, gue nanya soal dia kan aktivitinya YouTube. Fer, menurut lo YouTube gimana gitu kan? Dia bilang, ya kalau menurut gue YouTube itu belum berarti habis, bahkan YouTube itu baru mulai kata dia. Oh, jadi kalau Lopez bersaudara sudah mau pensiun karena dianggap YouTube. Nah itu gue nyambung ke pertanyaan itu ini ke Andovi sama Jovial. Itu kan junior gue di kampus gitu. Si apa Andovi? Jovial. Ya dua-duanya si Andovi fakultas lain. Nah, Jovial ini fisika juga kan sama kayak gue. Nah jadinya oh gitu ya gue bilang. Karena ya belakangan sejak kita kan sering make media sosial, YouTube dan lain-lain itu untuk kampanye sebenarnya. Nah sekarang kan lagi nggak ada kampanye, ya kan? Nah jadinya akhirnya gue inilah dari Ferry punya pikiran itu, gue mulai nanya-nanya lagi ke kawan-kawan, mulai coba rekrut tim lagi coba konten-konten lagi, dan mungkin ya gue cerita lah sama Om Ari nih, gue kayak mau nge-YouTube lagi nih gitu. Dan dia langsung, ayo kita ngobrol, kenapa lu nge-YouTube lagi, katanya kayak gitu kan. Nah tapi ya bagi gue sih, ya YouTube ini belum habis gitu, bahkan baru mulai. Udah terjawab masalahnya dia. Kenapa? Ferry Irwandi ternyata bukan Istan. Tapi berarti mungkin hal kayak gini sering terjadi di beberapa kejadian yang tertuduh Pak Jokowi, padahal yang nyuruh yang lain. Tapi yang karena yang mengungkapkan adalah Faldo dianggap perwakilan istana. Iya, padahal ini Ferry Irwandi. Ferry, Anda ini mengarahkan kekuasaan. buat konspirator, oh ini Ferry ya yang ini ya menginfluence Faldo untuk bikin YouTube. Oh pasti Ferry ini diminta Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani diminta Pak Pratik diminta Pak Presiden. Konspirator. Asal mengebul-gebul. Pokoknya konspirator itu gimana ujungnya harus dicari kaitannya sama presiden. Sama kayak siapa?
Adalah kawan kita satu Kawan kita. yang gua ajak tamasya keliling istana. Sebut nama dong. Sebut nama dong. Iya, momentum. Livat Budian, Henry Satrio, mari kita keliling istana. Tapi Karena dia serius, ngomong lu semua serius, kejadian di Republik ini itu karena istana. Gak tahu aja dia kalau di istana botol saus sudah habis dibalikin. Oh gitu ya. Sama aja. Padahal dia JKT48 penerbangan JKT dia. Jadi orang senang nih konten kayak gini. Banyak kode-kode. Oh ya diaktifkan lagi aja tuh A1. Kode-kode konspirasi. Karena hostnya udah hilang entah kemana ya. Siapa satu? Batara. Oh Batara. Gue penikmat konten itu loh gitu. Karena gue yakin dari berapa tebakannya itu pasti salahnya itu 80%. Batara Samuel. Anda belum mau berdamai dengan saya kan? Lu lewat gua aja bat kayak Batara sekali. Ayo. Oh gitu. Jadi Ferry inspirasi ini ya. Very. Menurut gue dia inspiratif ya. Keren sih. Dengan apa ya? Dan dia menemukan Dengan rokok suryanya itu ya. dia menemukan cara nge-YouTube yang ya tidak terlihat menggurui gitu kan. Padahal Terus- YouTuber solois itu kan juga banyak ya. Ada Deddy banyak Corbuzier, ada siapa lagi ya? dan siapa Ferry Irwandi orang nggak tahu Iya, gitu maksudnya loh. kenapa lu dari Ferry gitu? Orang Kenapa Jambi lagi kan. Orang Jambi, gua ngomong sama dia bahasa Padang. Iya. Ya karena gue ngeliat wah ini pertama kali ngeliat konten dia gue, keren nih, agak baru nih model kawan nih, pakai banyak insert gitu kan, terus dia ngomong kameranya, ya simple lah, Dia ngedit sendiri. ngedit sendiri bahkan Dan gitu. muke aja gitu isinya kan. Iya. Lu ada apa lo? Kalau gua ngomongin muka Ferry, orang nggak apa-apa dit. 11-12 aja mukanya sama gua. Kalau lu menghina lu. Kan Bang Ferry maksud gua. Ini itu simpel, cuma muka dia aja. Pakai Lu ada set apa aja lu. gitu loh. Itu hebat. Dia di Artinya konten. Dan ada suka merendahkan orang. ada Kenapa? Kalau gua bilang muke aja. Lu kenapa lu? Muka Ferry itu berkarakter lo. Gua bukan masalah kualitas Bukan mukanya. mainstream Gua sinetron bukan aja. masalah kualitas muka. Iya kan? Ada yang menarik juga Ferry bilang, kalau dulu orang itu pengen tahu siapa lu kata dia. Nah kalau sekarang orang itu pengen tahu apa yang ada di isi kepala lu. Tanpa peduli siapa orangnya. Ini gitu. gak peduli sama muka lu dit. Makanya itu makanya gue Orang isi Lu mau kepala. menghina Ferry, lu pendukungnya banyak lo dit. warga Gua sipil. menghina Warga sipil. Lu gila. Warga Lu sipil. militeristik lu. Wah. Yang lu ini kan pilot pesawat kepresidenan. Iya. Siapa pernah jadi saksi? Om lu pernah jadi supir pesawat juga kan? Yang menemukan. Ini banyak kode-kode nih konten nih gue Iya. lihat. Tapi kan lucunya orang butuh isi kepala lu gitu kan. Dia makanya kenapa dia bikin YouTube lagi. Jadi bukan apa tadi bukan Sosok lu dulu kan sosok personality minded lu, gitu, ya kan? sosok minded. Vlogs gitu-gitu. Makanya sekarang isi kepala jadi storytelling jadi penting. Iya. Nah, tapi kan lu kan selama ini udah berhadapan dengan media, setiap hari lu bikin rilis, setiap hari lu bicara di depan media. Orang udah tahu dong isi kepala lu ngapain. Jangan-jangan yang lu sampein selama ini bukan isi kepala lu tapi isi Iya. kepala Jokowi gitu. Isi kepala kekuasaan. Kayaknya gua butuh ruang sendiri nih. Artinya Iya kan? berarti selama ini lu berseberangan dong dengan isi Iya. kepala kekuasaan. Iya, Kayaknya lu butuh jangan-jangan platform sendiri yang mewakili isi kepala lu. YouTube lu tuh buat healing aja. Iya. Lu udah kehilangan. Asal jangan hilang. Ya tapi menurut gue gini ya, kalau seandainya relate pertanyaan ini sama tugas gua ya, penugasan dan nggak hari ini aja sih, penugasan gua kan sejak berpolitik lebih banyak di sektor-sektor Informal. UMKM. sektor komunikasi kan, komunikasi gitu. Jadi ya sektor Dan lu komunikasi, mewakili institusi ya, ya? mewakili kandidat, mewakili partai, mewakili sekarang institusi gitu kan, institusi publik lagi. Ya bahasa kepedeannya juru bicara lah, kalau bahasa kepedeannya. Ya kalau gue sih ngerasa memang ini yang gue juga kemarin sempat tulis ya, sayangnya kita nggak bisa ngontenin ini di video soal ketika mau di Ayunda itu
kritik karena dia dijadikan spokesperson untuk G20 Dan dianggap gimmick dong. seperti biasa. Aran istana lagi tuh pas itu. Itu gue tahu. Jangan-jangan Anda ini gimmick istana. Enggak lah. Biar ada wajah milenial semua lah. Capek gue lihat kabalin. Karena dianggap dulu. Kalau gue kepedean gue bilang enggak, tapi gue biasa aja. Mungkin aja ya. Mungkin aja ya. Tapi ya dari kejadian Maudi itu kan seorang juru bicara itu kan sebenarnya dia juga tidak boleh naruh dia punya pikiran gitu. Sendiri ya. Personal interest, personal taste gitu. Ya dia udah ada pointers. Nah, memang juru bicara itu tempatnya salah. Kan itu yang gue bilang kemarin. Ya jadi kenapa salah maksudnya gimana? ya dalam artian ketika jubir salah dia bisa diperbaiki oleh institusi di atasnya. Ya kan? Di atasnya. Misal gua salah nih, pasti ada Pak Tik yang beresin. Pak Tik yang klarifikasi. Pak Tik itu lu jelaskan Pak Tik. Menteri Pak Sekretaris Tik apa Negara gimana? paling top. Nah, I'm 60 six pack. We are shorty, we are not six pack. Pak. Kalau ketemu dia di Putro kan untuk mengumbang-umbang kekuasaan kan. Iya. Pak Tik, I'm 60, I'm six pack. Selamat lah urusan dia semua. Biar diundang lagi Anda MC di sana. Udah bisa resmi gua. Iya. Ya terus nanti kalau seandainya salah lagi ya presiden. Tapi kalau presiden mohon maaf ya, amit-amit salah gitu. Ya siapa yang perbaiki kan nggak ada gitu loh. Ketua Dewan Pembina nggak ada. One Team Press. Iya. Makanya kata teman kita One Team Press. Iya. Aduh ini nih gosip-gosip. Kakak pembina gimana kakak pembina? Kakak pembina. Tapi ya apakah YouTube menjadi pelarian mungkin ya, pelarian enggak juga gitu. Bisa jadi nanti gue ngomong apa yang udah gue ngomongin di media. Bisa jadi. Karena kan Berarti media kan itu kan media airframe terbatas kita ya? terbatas. Ya, tapi kan berarti kan itu bukan pikiran lu Yang mana? yang dari media itu. Ya mungkin gue tambah-tambahin dengan pikiran gue. Berarti kan Tapi pikiran wajar aja ya kalau kekuasaan yang lu tambah-tambahin berarti bukan pikiran lu. Ya yang bisa jadi nggak bisa gue omongin di media. Iya betul. Dan bisa jadi gue ketika begini kan gue fokus ngejawab pertanyaan wartawan kan. Ya tapi kan sebenarnya ada hal-hal basic yang mungkin gue harus jelaskan konteksnya ke kawan-kawan. Misalnya. Contoh soal apa itu politisi? soal demokrasi lah. Kan beberapa kalimat-kalimat yang gue jawab di media itu kalau lihat patternnya itu sama semua. Semua itu based on undang-undang dan konstitusi, nggak ada berubah. Tujuan bernegara. Tapi kan kadang-kadang orang-orang ini nggak tahu kenapa undang-undang dan konstitusi jadi pijakan. Nah itu kan harus dijelasin Pak. Oke. Nggak mungkin dong itu gue dijelasin di detik.com Ya, karena undang-undang dan konstitusi adalah bla 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 gitu. Berarti menurut Anda di Total Politik bisa Anda jelasin itu? Ya bisa lah. Karena kan tidak ada batas. Kalau di TV kan baru ngomong sekali ditanya lagi siapa kawan kita yang paling rajin di TV Rifana ini. Pratiwi. Rifana Pratiwi itu kan. Rifana Pratiwi. Bunga Rafflesia Arnoldi. Itu kan bunga bangke. Ya, but it's still bunga anyway. Kacau nih. Lalar. Wah, Rifana secantik itu lo bilang. Bunga. Gila. Aduh bapak-bapak. Masih nggak berani gua ada. Rifana Pratiwi. Udah, cukup. Udah cukup. Mamma mia. Satu. Oke. Jadi gitu ya. Ya jadi intinya sih Ruang ya, gue jadi ini masalah ya, ruang dan ya, satu Dok? lagi karena YouTube belum finish. Ya gue balik ke awal. Ya gue melihat ya kemarin berarti apa yang gue bikin ya gue belum ngapa-ngapain. Iya, tapi kan ini jabatan yang melekat pada diri lu ya, Dok ya. Ya. Mau di platform apapun, TikTok, di Reels, di macam-macam lah, lu tetap harus orang nggak bisa melepaskan lu sebagai wajah dari pemerintah, Ya. wajah dari sekretariat negara, wajah dari Presiden Jokowi gitu. Nah, Ya. artinya apapun platformnya, apapun yang lu jelasin, ruang seberapa lapangan bola manapun yang lu maini, ya lu tetap Valdo Maldini Iya. sebagai staf khusus Mensesnek. yang Sama tidak aja bisa kayak lepas. dulu sebagai jubir Prabowo kan. Sama aja dulu sebagai jubirnya PAN. Ini sama aja. Ya bedanya mungkin kali ini institusi negara kan. Beda scope-nya, legitimasinya. Ya ada Nah jadinya. itu akan tetap membatasi lu nggak dalam berkreasi di luar pakem platform yang selama ini lu hadapi, yaitu media massa. Ya, menurut gua enggak lah ya. Akan membatasi lu nggak? Menurut gua enggak sih.
Karena menurut gue sih pada akhirnya apapun yang diomongin itu kan pasti udah terukur semua. Ya kan? Ya mungkin hal-hal yang yang pasti tetap gue ya mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Ya gue tetap pekerjaan utama nggak boleh kelupaan aja. Karena ini kasihkan bukan YouTube. pekerjaan utama. YouTube. Ya ini kan berbagi Tapi gitu. gitu juga Dit ya. Gue merasa kalau ngelihat Valdo Maldini ini, gue nggak rasa sia-sia gue bayar pajak gitu. Kenapa? Selama dia masih ngoceh di TV, berarti pajak kita tuh ada gunanya buat bayar dia. Gitu. Thank you. Makasih guys. Pajak Anda tidak akan sia-sia. Selama dia diundang ke sini datang, Bos. Kita akan selalu datang, diundang. Berarti Bahan pajak kalau itu- siap kita datang. Kalau nggak siap kita bilang alasannya. Ada gunanya kita lapor Karena SPP. media adalah ruang-ruang publik yang harus dirangsang untuk demokrasi. dikasih mic sedikit. Maaf. Langsung kampanye. Dia nggak dibayar pun juga kerjain. Udah dibayar pajak. Jadi Pak Ada loh kawan gue Dok. Apa tuh? Ada kawan gue yang gue nggak rela pajak gue. siapa tuh? Siapa? Sebutkan. Jadi dia pejabat juga. Pejabat juga. Tapi berarti dia dibayar oleh pajak dan APBN. Siapa tuh? Terus performanya Sama pajak, bayar pajak APBN sama gue yang bayar. jadi ketika dia jadi pejabat seolah-olah dia punya kos-kosan. Passive income. Astagfirullahaladzim. Passive income ya. Siapa Jadi itu? banyak menjadi jabatan publik. Iya. Dia punya passive income. Yang pasti bukan ada di sini. Enak aja Enggak, tuh ya. orangnya mungkin barangkali ada di antara kita. Kalau kata Pak Jokowi. Iya. Oke. Kembali ke YouTube menarik ini. Lu ikhlas gak lo? Apa? Ikhlas gak lo? Ikhlas. Ya ikhlas. Gue sih gak ikhlas gue kalau ketemu orang kayak gitu. Oh, orang kayak gitu gua ikhlas. Gak ikhlas gua. Kalau Valdo, Pak Valdo ikhlas. kalau kawan gue itu dia Gak ikhlas. Gak ikhlas. Anda aja. Astagfirullahaladzim ngomong dok gak boleh. Lucu banget. Iya benar. Jadi gue diundang hari ini guys untuk ketawa-ketawa doang. Gue tanya topiknya apa? Nggak ada, kita ketawa-ketawa doang kata dia. apa topiknya kata Budi? Ya ringan-ringan aja ya kata Budi. Iya tentang seks. Budi Bos. Mungkin ini video dikumpulin hahaha-nya mungkin 3/4 pak. Gue Bos. Yang ringan-ringan itu di otak gue paling cemilan gitu kan. Ya kan paling ngomongin soal kehidupan gitu. Kalau Valdo baju kenapa pakai batik katanya. Masa gue nanya lo pakai batik ya. Emang peduli amat masyarakat Indonesia. Kalau Budi tentang apa? Kalau seks kan ya kan? Ini kan pelajaran karena gini dok. Kenapa? Lu kan market lu kan anak muda, milenial Gen Z. Iya, itu Kenapa kan lu masalah dianggap semua relevan? dengan seks, Lu kan? dianggap iya. Bungkus. Karena buat mereka tuh kebanyakan adalah pelaku. Tapi tidak mau punya pendidikan yang layak. Jadi apa program pemerintah untuk memastikan ya pelaku-pelaku ini dapat pendidikan yang lain. Pendidikan seks maksudnya biar konsen gitu loh. Kan kembali ke Gara-gara Budi nih. Ya kan? Lu tahu kan nah, gitu. nggak karena itu dapat gini loh. Gue tuh orang masih polos banget. Karena Siapa yang masih polos banget? Gua kalau lu. karena gua belum menikah. Jangan tanya kapan saya menikah. Oh lu niatin banget ya kalimat itu gara-gara lu pakai kaos itu. Enggak sengaja bos. Atau lu pakai kaos itu biar ditanya. Biasanya gitu. Jangan tengok kanan, pengen kita tengok kanan. Gue kan selama ini tuh selalu dengar cerita Ari dan istrinya Valdo dan Istrinya keluarga bahagia versi Instagram. nah kan pengalaman kalian dalam berumah tangga ini kan menginspirasi gue untuk melakukan hal yang sama. Tapi kan gue masih belum menikah. Tapi nah ini nggak ada yang ngasih pendidikan ke gue. Dan banyak gue rasa orang-orang seperti gue yang udah melakukan dan Melakukan apa? dulu gitu. Melakukan apa? Sebelum bertanya apa ya sebenarnya jangan yang pas. Nah ini makanya kenapa seks menjadi penting.
Karena dia nggak tabu. Udah nih kita seks dulu nih. Ini waktunya seks. Orang gila. Jadi gitu dong. Kalau Budi kan nggak bisa lah lu harapkan pertanyaannya agak bener nih kalau dia kalau Gue tuh ketawain dia aja. ya. Jadi Dit, Hal-hal elaboratif tuh nggak bisa gue. menurut lu Valdo model rambutnya gimana? Tapi lu lihat Sejak ya, berkuasa ini. perubahan dari Valdo ini. Nggak ada yang berubah. Yang ada penyesuaian. Adapt ya. Adapt dong. Iya. Menurut Bapak saja saya datang ke kementerian, rapat, ngomong, briefing pakai sneaker, terus pakai Pakai sneaker salah. Kan nggak pernah ke kementerian. Enggak. Kan ke lapangan biasa. ke lapangan. Atau di menterian datang. Iya, Iya, terus tiba-tiba Kalau presiden mah pakai bebas Dit. presiden bebas guys, presiden bebas. Kalau anak buah nggak bisa, Iya, betul. ya kan? Nah jadi ya susah Pak, harus Iya, tidak ada ya. perubahan, tapi Menyesuaikan penyesuaian. Nah, Dok, gue mau nanya soal ini, Dok. Lu udah di istana sekarang, udah jadi pejabat gitu ya. Dan orang nggak bisa lepas dari sosok Valdo itu, Dit. Dia orang Minang gitu, orang Sumatera Barat. Iya. Dia punya inisiatif pulangkampung.com dulu, pernah mencoba Sumangai baru dalam rangka mengikuti perekrutan lowongan kerja di kampung. gubernur ya. Pilkada. Itu rekrutmen pekerja bos. Per 5 tahun. Jadi lu udah pindah PSI, kemudian lu jadi bagian dari pemerintah secara formal, dan gimana Lebaran kemarin penolakan tinggi nggak? Oh iya, ini lu pertama kali balik kampung Iya. sebagai pejabat publik Iya, ya? Sebagai pejabat pemerintah pusat ya? Pertama kali Lebaran, Dit. Iya pertama kali Lebaran. Bukan pulang kampung mas, sering dia. Oh gitu. Ya, gue sering pulang Dia kampung. udah berinteraksi sebagai pejabat dong lu. Iya, bersama masyarakat sana. Iya, udah neken manusia dia sana. Enggak. Nekan manusia. Tendensius sekali. Nekan manusia gini mijit maksudnya. Jadi Nih gimana, Dok? bos, dalam forum ini kalau nggak lu gua diserang. Jadi resistensi pasca polarisasi dulu itu lu rasain nggak di Sumatera Barat sekarang, apalagi lu yang udah jadi corong rezim nih hari ini gitu, yang mana ya Sumatera Barat itu katanya kan jokesnya gini, 13% pemilih Jokowi. Oh enggak, itu bukan pemilih Jokowi. 87% pemilih Prabowo. Ya. Iya kan? 13 Jokowi. Oh enggak, semuanya pilih Prabowo. 13% itu siapa? Tukang bakso. Tukang pecel lele. Ini tolong ditit ya. Yang lagi ini ya. Lu di cancel lo sama tukang bakso. Iya kan, itu jokes orang sana. Jokes orang Dia sana. cuma menyampaikan. Iya, gue cuma ulang Maksudnya berapa kali. transmigran. Iya, jadi nggak dianggap orang Padang kalau nggak milih Prabowo, kan sekeras itulah konteks politik di sana Nah, gitu. Valdo loh. kembali ke Iya. kampung alamannya sebagai corong rezim, Iya, bagian corong dari rezim. kekuasaan. Iya kan? Di mana Iya. dukungannya sangat lemah di sana gitu. Ya, gue bukan lagi menghina tukang bakso dan lain-lain ya. Tapi kan gua- ditit tadi, ngapain diulang? Nggak usah ditit. Hah. Gue lagi menjelaskan resistensinya sebesar itu gitu. Pernah di level itulah gitu. Bahwa yang non Prabowo, non 02 waktu itu dianggap the others gitu. Orang yang lain dengan kita. Kalau manusia ini kan menganggap yang lain kan bukan manusia kan. Pasti yang lain kan. Gue kayaknya dosisnya lebih tinggi lagi deh. Apa? 02 yang pindah ke 01. Iya. Lo bayangin. Pengkhianatannya udah level 2 gitu ya. Jadi level 3. kalau dulu Pengkhianatan itu kan menurut Anda. Bagi Valdo itu bertumbuh. Nggak, bukan bertumbuh. Adab. ya ini yang Nah, lu terjadi. cerita lu pulang Terjadi kampung dulu, kemana? terjadi ketika terjadi ketika gua pilkada gitulah. Waktu itu PAN suara 500.000. Oh, nggak salah. Terus kita pindah PSI misalnya. Nah, kita udah sadar nih, kita nggak mulai dari nol. Setidaknya 500.000 yang PAN itu dikali 2 1.000.000. Nah itu kita startnya dari min 1 juta tuh, nggak dari nol. Iya, pasti langsung musuhin lu 1 juta. Oh iya, 1 juta orang langsung musuhin. DPT-nya cuma 1,8, gimana coba? Nah jadinya pulang kampung kemarin, gue ngerasa tetap nggak ada yang berubah sih bos. Tetap nggak ada yang berubah gitu. Maksudnya ya orang tahu hari ini mungkin Valdo lagi di sana
part of the state gitu ya. The duty dan sebagainya. Tapi ya di sana juga mungkin ya gimana ya Pak ya, gue mungkin nggak punya waktu untuk nge-capture itu secara serius ya, karena itu momen mudik. Mudik kan silaturahmi sebenarnya. Mau bagaimanapun ya, lu keluarga gua, ponakan gua. Silaturahmi itu meaningnya adalah ruang publik, Bos. Iya, tapi kan suasana mudik yang 2 tahun yang kehalang-halang selama ini kan membuat lupa euforianya tinggi. Euforianya sangat tinggi sekali. Nah, tapi yang gue lihat dan sebenarnya gue juga nggak terlalu expect gitu menjadi pejabat publik itu di wongke gitu. Wah, hebat lah gitu. Wongke ya, iya harus wongke. Maksud gue dipuji-puji secara tidak masuk akal, ini kan kita bukan tipikal kayak gitu. Apalagi gue masih 30-an tahun gitu kan. Dipuji tidak masuk akal tuh klien-kliennya Budi. Anda juga bos kalau di open. Tapi yang menarik ketika gue coba menjelaskan apa-apa yang terjadi, pada akhirnya mereka dapat verifikasi atas apa yang mereka yakini, tidak ketahui gitu. Oh ya, kenapa ini begini? Oh ya Pak, ini case-nya gini, background-nya begini gitu loh. Nah, mungkin pekerjaan-pekerjaan ini yang mungkin perlu gue lakukan lebih serius juga kali ya, in the part of the duty gitu. Nah, bisa jadi itu bisa kena di YouTube itu gitu loh. Karena kan mungkin brief yang gue dapetin di istana misalnya kan, untuk menjawab pertanyaan media itu ya sampai sini gitu. Tapi mungkin di komen atau di beberapa elaborasi konten lain mungkin ya gue punya, ya TV bisa lah. Tapi TV kan airtime terbatas. Balik lagi ke YouTube tadi. Nah, tapi ya lagi-lagi Sumatera Barat tetap begitu, Pak Ari. Mungkin akan ada perubahan pas 2024 kali ya. Enggak, lu belum jawab secara lugas. Emang ini perlu dijawab. Apa yang lu alami gitu? Ya, lu ada resistensi. Maksud gue lu gak ada resistensi. Sama sekali. Ya? Gimana orang mau resisten sama bocah 30 tahun? Artinya ya apa dia mau resistensi apa gitu? Sama Pak Jokowi mau ngomel ke gua. Ya mereka tahu fungsi gua cuman, mohon maaf ya. Ya gua itu cuman staff sus kalau bagi orang-orang Sumatera Barat gitu. Ya, atau bagi orang-orang di kampung gua gitu. Walaupun kalau family gua mungkin mantap. Tapi lu disambut secara enggak, biasa aja. Di airport gitu. Biasa aja. Ada itu. Lu nih Ui aja enggak ngucapin selamat Valdo di staff sus. Ada itu. Bang Andre. Siapa Bang Andre? Gua nyentil aja gua. Jibril. Ada misalnya kan ya, kalau seandainya gua omong gitu ya Pak Budi, pangkat gue tuh setara sama sekda provinsi loh. Di sini. Tapi ya gue nggak ngerasa itu tuh penting ya. Karena bagi gue kekuasaan itu keren kalau nggak dipakai kan. Iya. Seperti George Washington. Nah, ketika dia mau maju lagi itu menginspirasi kita semua tuh. Jadi George Washington itu kasih konteks. Kasih konteks. Jadi George Washington itu menjadi besar dan punya nama yang harum ketika dia berkuasa tapi tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengekstensi kekuasaan. Ya sama sih sebenarnya kalau lu lihat, nggak perlu jauh-jauh ke Washington gitu. Lu lihat Natsir deh. Ketika dia jadi pejabat, lu baca biografinya, dia nggak pernah pakai fasilitas itu terlalu berlebihan gitu loh. Ya jadi santai aja gitu. Ya, ini kayak ceritanya Bung Hatta juga, Dir. Ya. Ketika pemotongan nilai mata uang kan dulu. Ya. Ya. Gunting Sarifuddin ya. Ya kan, ketika Bung Hatta pulang, dia dimarahin istrinya. Kenapa Bapak nggak pernah ngomong ini akan ada pemotongan mata uang? Kan kita bisa engineering dulu. Iya, kita bisa antisipasi kan. Bapak pasti tahu kan, nggak mungkin nggak lapor Bapak, kata istrinya. Kata Bung Hatta gini, ini urusan negara bukan urusan rumah. Dalam sih. Iya, betul. Dalam sih. Iya kan? Jadi ini Ya. Gue mau masuk ke satu tema karena lu udah nyinggung itu, Dok. Ya. Soal statementship gitu. Salah satu hal yang menurut gue bisa menjadi obat penawar dalam polarisasi politik hari ini adalah statementship. Ya. Misalnya gini, Dit. Gue mencontohkan soal kasus Ustadz Abdul Somad nih, Dok. Gue nggak mau bilang pemerintah abai atau apa ya dalam hal ini, tapi memang ada konteks internal logic yang terjadi gitu. Bahwa di dalam internal logic kita hari ini ada yang namanya virus bernama polarisasi. Setiap kejadian apapun kita akan lihat dalam konteks polarisasi.
Abdul Somad karena bukan pendukung pemerintah seperti Anda gitu. Ya kan? Setidaknya tidak pindah gitu. Ya, Ustadz Abdul Somad ada kejadian apapun pasti dikaitkan bahwa pemerintah zolim, pemerintah ini, pemerintah itu. Itu konsekuensi logis dari polarisasi. Bukan hanya zolim, tapi dianggap menyerang Islam karena for some extent Abdul Somad dianggap tokoh Islam. Ya, Islamofobik gitu misalnya. Ya kan? Di sisi yang lain gitu, kita lihat kasus Abdul Somad ini juga di pihak pro pemerintah, ya ini haknya Singapura, bla 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 gitu kan. Kedaulatan Singapura gitu. Jadi ini jadi problem gitu ya. Kita nggak bisa lepas dari konteks polarisasi gitu. Nah menurut gue penawarnya yang paling bisa diberikan itu adalah soal statementship gitu, kenegarawanan gitu. Ya orang-orang yang punya jiwa negarawan gitu. Ya kalau ketika kita ngomong negarawan, ya pastinya kita melampaui konsep-konsep yang partikular, melampaui polarisasi, beyond polarization gitu. Ya kan? Melampaui elektoral bahkan melampaui elektoral. Ketika kita lihat kasus Abdul Somad, kenapa kita nggak lihat dalam perspektif human rights misalnya, bahwa human rights itu mutlak terberikan. Lu nggak bisa renggut human rights orang tanpa mekanisme pengadilan gitu, ya kan? Ini Abdul Somad nggak ada proses pengadilan yang bisa merenggut human rights-nya, yang mana setiap negara di dunia ini punya prinsip kesetaraan gitu, ya kan? Sementara kedaulatan negara itu relatif, ya kan? Dulu Timor Leste bagian dari kita, ada konsensus gitu, Timor Leste hilang gitu. Kedaulatan itu relatif gitu. Sangat situasional, sangat sesional gitu. Tapi hak asasi manusia itu mutlak gitu. Nah, maksud gue gini, Dok. Gimana caranya politik kita ini apalagi menjelang 2024, dan gue harus tanya soal 2024 ke lu gitu. Itu memunculkan politik yang memiliki statementship gitu. Apa yang kendala kita untuk menuju ke situ gitu, melampaui cebong kampret, kadrun, beyond groups interest, beyond personal interest. Minimal di level narasi. Walaupun pada prakteknya ya nggak ada yang sempurna dalam praktek, tapi dalam level narasi at least lu bisa bikin sesuatu yang lebih ideal gitu. Gue kira mungkin dalam level narasi jauh lebih sulit dibandingkan level personal gitu. Karena dalam level personal itu mungkin kita banyak lah melihat orang-orang yang mungkin di posisinya di media sosial, tapi tiba-tiba kondangan mereka diundang bareng-bareng, mereka ngobrol juga. Ya, bahkan cium pipi kanan, cium pipi kiri gitu. Setelah pandemi. Setelah pandemi gitu. Apalagi kemarin tuh ya ketika Idul Fitri, gue yakin maaf-maafan tuh. Tapi karena posisinya di media sosial, dia harus menjaga base-nya, dia harus menjaga dia punya portofolio jejak digital gitu. Ini jadi complicated nih Pak Ari. Jadi kehidupan personal lo anggap ini sebenarnya udah fine, udah polarisasi udah mencair. Mungkin gue nggak bisa bilang ini ke capture semua, tapi gue beberapa kali dengar, melihat cerita pas dan gue mengalami juga gitu. Ketika kemarin gue nongkrong dengan orang-orang partai lama gua gitu, PAN misalnya kan, yang biasa, beberapa kali kawan-kawan itu nyentil-nyentil, mancing-mancing gua, tapi kan gua etikanya tidak boleh melukai luka cinta lama kan, ya kan, pas ketemu ya happy-happy aja, lu sih, ini gua ngomong nih ya, tapi jangan lu tweet, gitu Pak, gitu loh, karena kalau gua tetap harus keras sama gitu, jadi kan kadang-kadang ini juga bisa menjadi ini, Pak, level narasi menurut gua lebih sulit, justru level personal, itu statementship itu ada. Ada Pak, iya, betul. Ada gitu. Kalau kita bilang politisi kita nggak ada jiwa statementship-nya, nggak juga ya. Nggak juga. Dan dalam hal ini menurut gua mungkin gitu ya. Mungkin dalam konteks kita ya berkampanye, bernarasi itu kita mesti tampil dengan tampilan yang mungkin sedikit berbeda gitu loh ya. Yang sehingga bikin padahal pas ketemu gimana ya Pak Zulhas aman Om gitu gue ngomong sama Bapak misalnya kan ya santai aja gitu, atau gue ketemu Bang Andre misalnya Andre udah di sini,
yang di seberang ya, Bang misalnya. Pipin PKS, Ya. siap Bang Pipin, gitu-gitu. Bang Ai, Anda langsung. Bang Ai saya langsung Sama Demokrat misalnya. Zaki, gitu. langsung salim Pak saya Pak. Manto Malarangeng kan. Oh Manto Malarangeng salim saya. Iya. Yang nggak mungkin saya bilang di Twitter, halo Bang Ai sudah makan, nggak mungkin gitu loh. Nah jadi mungkin secara mereka iya, tapi lagi-lagi Pari gitu, lagi-lagi ya algoritma trap ini, jebakan algoritma ini yang bikin kita kan ya kita terkubu atas pilihan-pilihan polarisasi. Tapi gua rasa pada akhirnya lu akan melihat ini hubungan sama umat manusia aja. Hablum minannas aja ini gitu. Ya kan? Jadi mereka ya misalnya mau ngomel kayak apapun misalnya ya. Contoh misalnya Bu Mega deh sama Pak Rizal Ramli misalnya. Gue yakin kalau ketemu salim itu udah. Kenapa Reza Ramli? Contoh. Pak SBY dan Bu Mega. Abang dia juga. Iya, itu kan abang dan abang-abang saya sendiri. Bang Rizal berapa kali nge-tweet marah-marah sama saya gitu. Iya. Faldo Kalau ketemu, ketemu Bang Rizal. gimana bro gitu-gitu. Atau kadang-kadang dia nitip salam lewat orang gitu Iya, loh. iya. Jadi ya Valdo ini bagus. Ya. Dalam memberi argumentasi Rizal Ramli lihat Rizal. ya maksud gue itu mungkin ada Pak, tapi mungkin ya itu lebih ribet di narasi feeling gue. Ya. Iya. Ah ini nih. Gimana? Apa suplemennya nih Dok menurut lu Dok dalam statementship itu untuk menjadi sesuatu yang bisa menjadi penawar di dalam kontaminasi Ini racun ini ya. Iya, dan polusi Iya. diskursus di Bisa dalam jadi ruang publik kita. bisa jadi obat ini nggak diinginkan ada Pak Ali. Karena mungkin ada tetap orang yang memelihara penyakit ini. Itu loyo tuh. Iya nggak tahu nih. Ini perlu di maintenance nih. Bener juga Budi Adiputro minta ngomongin. Let's say ya kita lagi nyari obat nih untuk polarisasi. Tapi jangan lupa ada juga yang pengen ini nggak sembuh. Biar sakit terus gitu. Gua nggak usah lihat jauh-jauh lah. Mungkin dari apa yang kawan-kawan lihat di gua aja lah gitu. Di mana? Dilihat apa yang terjadi di diri gua aja lah. Kita kalah. Ya udah kita dukung. Apalagi sama kayak cerita dulu pernah siapa yang cerita Bung Hatta dan Bung Syahrir. Enggak. Bung Syahrir dan Tan Malaka. Iya. Pengen ngelawan Bung Karno waktu itu. Datanglah Datuk Tan Malaka ini ngomong ke Sultan Syahrir. Lil, terganti aja Soekarno nih gak jelas ini orang katanya kan. Tan Malaka kan ya ini kan dalam non kooperatif, non negotiation, pokoknya AABB gitu kan. Terus kata Sultan Syahrir, Sementara Kusno ini berunding-berunding. Iya. dan bernarasi waktu itu. Terus Sultan Syahrir ngomong, Bung Kecil ngomong, ah enggak gitu Datuk coba keliling Jawa dulu katanya. Tahu nggak orang sama Sultan Malaka ini kata dia kan. Nah, kelilinglah kawan ini 3 bulan kan, Sultan Malaka ini 3 bulan. Nah, ketemu lagi Mas Syahrir. Gimana tuh perjalanannya? Nggak ada orang yang tahu sama gua Syahrir gitu. Orang tahu Soekarno semua. Kita dukung aja lah Bung Karno ini gitu. Ya gitu. Mau nggak mau bos. Ya oke, elektoral satu hal, menggalang kampanye satu hal. Tapi ketika ya kita berbicara Indonesia, berbicara negara, ya mungkin kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan orang berharap mungkin ada satu event olahraga itu yang Formula E tetap berantem aja misal gitu. Formula Tapi menurut gua ya Pak Jokowi datang ke situ melihat, ngecek, mau nggak mau ini nama Indonesia yang sedang dipertaruhkan. Dan itu gestur statementship yang Itu nama Indonesia Pak gitu. Ada nama bangsa yang harus kita jaga, yang mungkin tampak klise, mungkin nggak berdampak direct ke lu semua, tapi ini mungkin dampaknya ke anak cucu lu bos, sehingga Indonesia ini masih ada gitu loh. Dan itu yang sama-sama kita jaga kan. Jadi lu harus merelakan sedikit Keegoisan lu aja untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Jadi ini kan tentang mengalahkan diri lu sendiri aja sih. Nggak usah ngatur-ngatur orang menurut gue ya. Kalau lu udah bisa ngalahin ego lu untuk merasa lu paling hebat gitu. Nah mungkin lu udah punya statementship. itu aja ya. Menurut gua, sependek pengetahuan gua. Yaudah itu aja lah, Dit. Iyalah. Udah nih. Udah. Statementship ini udah paling tinggi bos. Iya udah paling tinggi. Subnya kan. Itu Dan udah mudah-mudahan tinggi. kita titipkan statementship ini virusnya untuk disebarkan oleh Pak Faldo.
Ya jangan dititipkan, ya kita juga menyebarkan. Kita lah sama-sama. Bos, Bria ini kan ada di pusat ini cahaya ini bos, dan kegelapan ini. Nah, kita Pak Budi statementship tuh melekat kepada siapapun, intelektualisme, melekat kepada sebuah praktek politik yang berkeadaban gitu. Dan statementship mudah-mudahan ada ke orang-orang yang berkuasa, dibayar pakai pajak, yang mungkin passive income. Statementship untuk kita semua. Sampai jumpa.